Iya, Bu. Ya, saya buka dulu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kok baru 2 orang yang jawab? Yang lainnya sudah join tapi ya. Siang, Bu. Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah sudah join ya. Tadi ada satu mahasiswa yang izin katanya mau nganter siapa tadi ya? Saudaranya atau siapa ke rumah sakit gitu. Untuk kuliah pengolahan sampah siang hari ini, saya akan memberikan materi tentang pengolahan sampah organik. Jadi melanjutkan dari yang kemarin ya. Ya, sebelumnya kita mengucapkan syukur alhamdulillah dulu. Karena atas nikmat karunia dari Allah masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri kuliah meskipun secara virtual, kuliah pengolahan sampah. Jadi di siang hari ini meskipun di Gedawang ya ini, di Kelurahan Gedawang, Banyumanik, Kota Semarang mendung, tetapi tidak apa-apa. Mudah-mudahan kalau hujan membawa keberkahan gitu aja. Yang penting kita diberikan kesehatan itu sudah kita syukuri. Untuk materi kali ini saya akan memberikan sebelum ke pengolahan sampah, saya akan memberikan sedikit informasi tentang kaitannya dengan sejarah plastik. Jadi minggu yang lalu itu kelas B kalau nggak salah ya, kelas A atau itu ada yang bertanya, Mas apa ya, yang dulu ketua HM itu siapa namanya? Itu bertanya tentang rating. Jadi kalau kemarin itu minggu yang lalu itu Bu Sri sudah menjelaskan tentang rating. Jadi rating itu intinya kita bisa mengubah mindset gitu ya, mengubah pikiran kita, paradigma kita. Intinya untuk selalu berpikir bagaimana mengurangi sampah plastik. Kalau toh kita belum bisa mengurangi, paling tidak memanfaatkan, reuse. Kalau misalnya tidak memanfaatkan ya recycle. Kalau misalnya sudah memanfaatkan bisa dilanjut ke recycle. Gitu. Intinya itu. Jadi rating. Bagaimana upaya kita untuk berpikir mengurangi sampah plastik dengan tidak membeli barang-barang yang sekiranya tidak kita butuhkan untuk saat ini misalnya. Karena kalau barang-barang itu kita beli, itu akan menjadi sampah plastik. Nah ini kaitannya dengan pertanyaannya Mas, siapa itu ketua HM yang dulu itu siapa ya? Kalau sekarang kan Anda. Sekarang yang kemarin yang Mas Faras, Bu. Faras ya? Adnan. Adnan. Ya, Bu Sri manggilnya Adnan. Iya, jadi waktu itu bertanya tentang rating. Tapi sebelum ke ini ya, saya akan menjelaskan tentang ini dulu. Ini kaitannya dengan pertanyaannya Mas Adnan minggu kemarin. Mas Adnan itu kayaknya di kelas sore, kelas A ya. Tentang sejarah kantong plastik. Jadi kalau dulu plastik itu fungsinya untuk menyelamatkan bumi. Dulu ya, awal-awal diciptakan oleh manusia, oleh peneliti gitu. Kok bisa? Plastik kok bisa menyelamatkan bumi, kenapa? Kenapa ya? Ini kita kembali ke sejarah plastik dulu, karena kita nantinya akan mengolah notabene sampah, di mana
sampah yang kita olah salah satunya adalah plastik, meskipun sebetulnya produksi sampah yang sebagian besar itu sampah organik, tetapi sampah plastik juga akan menjadi permasalahan di saat ini ya. Nah, sebelum ke situ kita flashback dulu ke belakang. Kok plastik bisa menyelamatkan bumi? Dari mana ini? Ayo, siapa? Kita diskusi. Bu Sri kalau mengajar mata kuliah, apapun mata kuliah itu selalu diskusi ya. Ya sebetulnya memang enak kalau offline ya, tapi nggak apa-apa. Ayo, siapa yang bisa membantu Bu Sri? Kenapa sampah plastik? Nah, ini siapa ini? Ya Bu, maaf Bu, saya Ratu mau bantu jawab Bu. Oh ya, Ratu ya, Mbak Ratu. Rajanya siapa? Belum ada Bu. Oh, belum ada ya. Mbak Ratu, ayo. Kalau dari yang pernah saya baca, penciptaan plastik itu awalnya bertujuan untuk menggantikan kantong kertas Bu, karena kantong kertas itu cepat rusak. Jadinya diciptakan plastik dengan tujuan bisa dipakai berkali-kali. Seperti itu Bu. Ya, betul sekali. Jadi pada waktu itu ya, sekitar tahun 1150 Masehi kalau nggak salah, tadi nanti di sini ada informasinya. Jadi pada waktu itu plastik diciptakan itu untuk mengganti kantong kertas maaf. Jadi ada beberapa bahan yang dimana bahan itu dibuat dari kertas. Kertas itu kan berbahan baku kayu ya, material dari sumber daya alam gitu ya, kayu. Nah, kemudian karena ya produksinya itu juga sebetulnya nggak banyak-banyak amat, tetapi karena kalau kalau kertas tadi, kalau tas-tas yang dibuat dari kertas itu yang notabene bahan bakunya kayu. Nah, itu dikhawatirkan itu nantinya akan menguras sumber daya alam. Dalam hal ini adalah kayu tadi ya, kayu. Oleh karena itu ada beberapa peneliti yang kemudian berpikir untuk meneliti atau plastik itu dengan bahan apa Mbak waktu itu Mbak Ratu, tahu nggak bahannya apa itu waktu itu? Kurang tahu Bu kalau bahannya. Oh ya, Saya cuma tahu asal mulanya aja. Oh gitu ya. Ya Mbak Ratu, terima kasih. Ya betul sekali. Jadi pada waktu dulu itu orang-orang menggunakan apa itu tadi tas kertas ya, dimana tas kertas itu bahan bakunya salah satunya adalah kayu gitu, kayu. Nah terus dikhawatirkan karena nantinya akan menguras sumber daya alam, dalam hal ini adalah kayu, maka diciptakan plastik. Nah kita baca aja sejarah plastik. Saya mulai dari sini dulu ya. Jadi ini ada judul penemuan yang mengubah dunia, plastik si serba bisa tapi berbahaya. Yuk kita baca. Ini saya ambil dari kompas.com. Nah ini adalah plastik-plastik yang dekat dengan kita ya. Jadi kalau belanja itu kadang-kadang pakai dikasih ini ya, plastik ini. Di tukang sayur kami juga. Tapi kalau saya biasanya membawa itu tadi, tenggok itu yang dulu, yang kemarin saya foto itu. Kalau nggak bawa tenggok, saya membawa plastik ini yang bekas gitu. Kalau dikasih baru, saya biasanya tidak mau gitu. Itu ya. Kecuali bahan-bahan tertentu itu saya memang
minta plastik yang baru, dan saya biasanya memintanya plastik yang bening gitu. Itu. Nah, ini adalah plastik yang saat ini kita temui ya, dan banyak itu di sekitar kita. Gitu ya. Meskipun sekarang ini, saat ini kan banyak swalayan yang sudah kembali ke ini ya, yang menerapkan jadi kantong plastik berbayar gitu. Tetapi kalau menurut saya sih sebetulnya juga masyarakat sebetulnya kenapa enggak ini ya, peraturannya enggak gini. Siapa yang mau membawa membawa ini tempat dari rumah, tempat belanja dari rumah dikasih reward gitu. Dikasih diskon misalnya ya. Itu mungkin akan banyak orang membawa tas dari rumah gitu. Ini adalah plastik di sekitar kita. Nah, ini sejarah plastik. Jadi kalau kita lihat itu plastik itu memang banyak sekali fleksibel gitu ya. Jadi dipakai untuk membungkus makanan juga bisa, dipakai untuk membungkus barang-barang juga bisa. Nah, ini sejarah plastik. Sejarah plastik yang saya ambil dari kompas.com ya. Jadi plastik itu berasal dari Yunani. Dulu namanya plastikos. Bahasa dari Yunani. Plastikos itu artinya mudah dibentuk, lentur. Nah, kemudian merujuk pada hal tersebut, maka sejarah plastik boleh jadi dimulai dari suku Olmec ya di Meksiko sekitar tahun 150 Masehi, tahun sebelum Masehi. Nah, saat itu mereka menggunakan bola dari polimer lain, jadi bukan plastik tapi karet. Polimer itu juga merupakan molekul yang berulang, jadi molekul rantai panjang, bukan terutama itu ya ada rantai panjang, ada rantai siklik atau benzen. Gitu. Ini sejarah plastik. Nah, plastik pertama diciptakan. Sebentar ya, ini ada. Sebentar.
Sebentar ya. Apa PPT saya nggak terlihat lagi ya? Tidak, Bu. Iya. Ini kok saya malah kehilangan PPT ini gimana? Sebentar tak carinya dulu. Belum muncul ya? Belum. Halo? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Sudah? Sudah, Bu. Oh iya ya. Ya, ini adalah sejarah tentang plastik. Nanti dibaca sendiri saja ya. Karena Bu Sri memberikan informasi ini kemarin ada Nanda ya. Nanda benar ya. Mas Nanda bertanya tentang ini gitu. Benar ya? Adnan bertanya tentang sejarah tentang rating sih sebetulnya rating, tapi waktu itu Bu Sri menjawab sejarah tentang plastik gitu. Ya, ini nanti dibaca. Saya punya rencana nanti setelah ini beberapa materi kuliah akan saya upload di Kulon. Jadi kalian kalau ingin mendapatkan materi saya itu di Kulon ya. Gitu ya, nanti dibaca saja. Jadi intinya bahwa plastik yang diciptakan oleh orang-orang zaman dahulu kala itu plastik yang masih ramah lingkungan gitu ya, masih tetap bahannya dari polimer, tetapi setelah ada perkembangan zaman gitu ya, itu akhirnya manusia itu menciptakan plastik yang sebetulnya bahannya itu tidak berbahaya, tetapi ditambahi aditif. Nah, aditifnya itu apa? Ini, aditifnya ini. Aditifnya itu namanya biphenol A atau BPA. BPA, ya. Nah, itu bahan kimia yang dimasukkan pada plastik supaya plastik itu fleksibel, tahan lama dan transparan. Nah, ini adalah BPA inilah yang berbahaya baik bagi manusia maupun bagi lingkungan ya, bagi makhluk hidup lainnya. Karena dalam dosis tertentu BPA ini akan mengganggu proses hormonal ya, sistem endokrin di dalam tubuh. Intinya itu. Dan belum lagi nanti permasalahan mikroplastik, jadi macam-macam ya. Tuh, ini sejarah plastik. Nanti dibaca sendiri di Kulon ya. Saya akan mengupload materi-materi ini di Kulon 2 Undip. Nah, sekarang kita ke meneruskan materi yang
minggu kemarin. Jadi kalau materi minggu kemarin itu tentang pengolahan sampah. Jadi pengolahan sampah itu baik organik maupun anorganik. Kalau yang disampaikan Bu Sri di sini pengolahan sampah organik dulu ya. Jadi pengolahan sampah organik. Pusing nggak ini? Pengolahan sampah organik. Kemudian yang ini perhatikan ya. Ini saya besarkan. Yang ini, yang pengolahan sampah anorganik itu tugas kelompok. Tugas kelompok ya, tugas kelompok. Sementara yang pengolahan sampah organik itu nanti Bu Sri yang akan menyampaikan. Nah, yang untuk pengolahan sampah anorganik itu tugas kelompok minggu depan ya. Minggu depan itu kan minggu keempat ya. Itu nanti kita diskusi tentang pembagian kelompok ini, kelompok tugas. Jadi selain tugas prinsip 3R yang sudah dilakukan oleh kalian, itu ada tugas kelompok. Nah, tugas kelompoknya itu tentang pengolahan sampah anorganik. Contohnya misalnya, contoh teknologi yang sudah diterapkan baik di Indonesia maupun di luar negeri. Contohnya misalnya PLTSA yang kemarin disampaikan oleh Mas Sultan ya. Jadi contohnya misalnya teknologi PLTSA. Jadi pengolahan sampah digunakan untuk pembangkit tenaga listrik gitu ya. Itu contohnya. Kemudian contoh yang lain misalnya konsep-konsep yang selama ini diterapkan di Indonesia di bank sampah itu kalau suatu saat nanti kalau Indonesia sudah menjadi negara yang maju gitu ya, yang maju seperti Jepang dan lain-lain itu konsep bank sampahnya beda. Jadi bank sampahnya sudah dikelola oleh pemerintah, botol-botol plastik, botol kaca itu bisa dimasukkan di semacam mesin ATM itu ya. Tapi itu yang ngelola pemerintah gitu. Nah, kemudian orang-orang yang sudah memasukkan sampahnya, mengumpulkan, kemudian memasukkan sampah-sampah baik botol maupun botol plastik maupun botol kaca di ATM tadi ya, di ATM tapi ATM-nya ATM daur ulang botol plastik gitu ya, botol plastik maupun kaca itu nanti dikasih poin gitu, dikasih poin. Poin itu bisa ditukar dengan uang gitu, dikasih reward gitu. Jadi masyarakat yang mau mengumpulkan, mau membuang sampahnya ke mesin-mesin ATM daur ulang sampah itu dikasih reward oleh pemerintah. Tapi itu tidak tahu itu kapan itu di Indonesia. Tapi kita punya mimpi-mimpi seperti itu. Kalau sekarang kan belum ya. Kalau belum ya sudah pakai bank sampah nggak apa-apa gitu. Karena ya kalau pengelolaan sampah itu dibebankan ke pemerintah sendiri itu juga berat pemerintah. Oleh karena itu pemerintah juga butuh partisipasi dari masyarakat, warga masyarakat untuk mengelola sampahnya masing-masing gitu. Meskipun itu sebetulnya tugasnya pemerintah gitu ya. Tugas pemerintah dibantu oleh masyarakat gitu. Nah, misalnya suatu saat ada ATM sampah organik gitu ya. Wah, itu bagus sekali ya. Itu contohnya itu. Tapi ini pembicaraan tentang tugas ini minggu depan saja ya. Itu ya, minggu depan. Jadi yang pengolahan sampah organik itu dari kalian ya. Itu. Sekarang Bu Sri akan menyampaikan seperti yang sudah saya janjikan minggu-minggu yang lalu. Itu tentang pengolahan sampah organik dengan Takakura. Oh ya. Ya, sebelum ini ya. Sebelum ke Takakura ini saya akan menyampaikan
Bu Sri akan menyampaikan ini, pengolahan dengan Takakura Home Methods. Kemudian ada kompos cacing atau vermikompos. Ini ada bata terawang, ada TOS, tempat olah sampah setempat. Nah, karena di kelas ini sebetulnya nggak ada ya. Tapi ini di kelas apa? A ya, A berarti ya. Ini B toh. Nah, di kelas B itu ada namanya Mas Wisnu. Itu nanti saya minta untuk menjelaskan tentang tugasnya tentang penjelasan tentang pengolahan sampah organik dengan bata terawang. Karena Mas Wisnu KP-nya di bank sampah kami di Kedaung. Kemudian yang satu Mas Rizal. Rizal saya minta untuk menjelaskan tentang TOS. TOS itu tempat olah sampah setempat. Ini nggak ada Haikal ya? Haikal yang KP di Bali itu ya? Tidak ada ya? Ada nggak? Halo? Nggak ada, Bu. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Sebetulnya kalau ini pasnya Haikal ya, karena Haikal KP-nya tentang ini ya. Tapi ya nggak apa-apa, nanti si Rizal saja yang menjelaskan. Bu Sri akan menjelaskan tentang home method, Takakura home method. Siapa yang pernah kalau mendengar tentang Takakura sudah ya? Sudah? Sudah, Bu. Oh, sudah. Sudah tahu atau sudah pernah melakukan praktek? Halo? Ini siapa? Ratu atau siapa ini? Halo? Halo. Nanti tak panggili satu persatu loh, random loh ini. Tias saja. Tias mana Tias? Bu Sri? Ya? Iya, Bu. Belum. Kalau untuk prakteknya belum, Bu. Oh, Baru belum. pernah lihat sosialisasi dari KSL. Oh gitu. Oh ya. Iya. Tahun berapa sosialisasi dari KSL tentang Takakura? Kayaknya pas mahasiswa baru, Bu. Lupa tapi tepatnya tahun berapa, Bu? Oh gitu. Kamu masih ingat Iya. apa yang diingat dari Takakura waktu itu yang disosialisasikan oleh KSL? Pakai kayak box gitu, Bu. Wadah. Kalau di saya itu tempat buat pakaian itu box, terus dikasih bantalannya itu dalamnya serabut kelapa gitu, Bu. Terus nanti ada tanahnya gitu sama sampahnya gitu, Bu. Oh gitu, ya. Ya, itu menurut Tias. Kamu rekomendasikan Mbak Tias, laki-laki? Iya, Bu. Laki-laki, cowok-cowok. Untuk menjawab pertanyaan dari Bu Sri. Halo Tias. Iya, Bu. Sebentar, Bu. Masuk rapal gue karo konco. Cepat ayo Tias. Ernanda Samsuseno, Bu. Oh, Nanda. Anu toh ketua HM toh? Iya, Bu. Oh iya, wah harus bisa ini. Nanda, Iya, Bu. Nanda, tolong jelaskan sepengetahuan Mbak Mas Nanda tentang kotak Takakura atau Takakura Home Method. Iya, kalau menurut saya, Bu, yang dulu juga pernah kebetulan ikut sosialisasi juga dari KSL, tapi belum sempat buat untuk membuatnya juga. Itu kayak kotak keranjang gitu, Bu. Terus dikasih bantalan bekas dulu kalau nggak salah. Terus dikasih serabut kelapa juga, kompos kayak tanah gitu, sama dedaunan gitu, Bu. Terus nanti dimasukin kayak sampah organiknya baru ditutup rapat gitu, Bu.
nanti didiamkan berapa hari kurang Ya. tahu gitu. Itu yang sepengetahuan saya, Bu. Oh ya. Jadi memang belum pernah praktek di kampus ya? HMTL. Kalau Takakura kalau dari himpunan belum pernah, Bu. Biasanya dari KSL yang apa namanya buat sosialisasi Takakura. Sama biasanya kalau di SD gitu ataupun sosialisasi di tempat mana gitu biasanya sama KSL, Bu. Oh, KSL ya. Iya, Bu. Ya. Mungkin yang anak KSL mungkin bisa menjelaskan lebih detail, Bu, terkait. Ya. Ya kamu pilih anak KSL siapa? Oh iya. Bentar ya, Bu ya. Ya, tak tunggu. Oh, Farid nggak ada. Farid nggak ada ya? Iya, Farid kelas A. Mungkin Mbak Devita, Bu. Devita Novitasari. Oh, Devita. Mana Devita? Devita Novitasari. Iya, kalau pengomposan dengan sistem keranjang Takakura, sepaham saya, itu ya betul yang dikatakan sama Matias tadi, menggunakan keranjang yang kayak keranjang pakaian itu atau keranjang rumah. Terus habis itu samping-samping keranjang tuh dikasih kayak semacam kain yang kainnya itu saya lupa, Bu. Itu fungsinya buat menyerap lindingnya, Bu. Nah, terus juga dikasih bantalan. Bantalan itu juga fungsinya buat menyerap lindi. Terus ada juga dikasih serbuk gergaji. Terus sampah-sampah organik. Terus dikasih juga EM4 atau pupuk kompos yang sudah jadi. Fungsinya untuk mempercepat proses dekomposisi dari sampah organik. Terus habis itu ditutup lagi dengan bantal biar nggak terlalu bau, terus ditutup pakai tutup keranjangnya. Seperti itu, Bu, sepemahaman saya. Ya, terima kasih Mbak Devita Novitasari ya. Tadi ada Mas Nanda. Mbak, siapa tadi? Tias juga ya. Terima kasih. Ya, Bu, sama-sama. Ya, betul. Jadi Takakura itu, nah, ini nanti saya jelaskan tentang Takakura itu apa, tetapi sebelum ke situ Bu Sri akan menjelaskan atau memberikan informasi sedikit sharing saja ya, sharing tentang apa yang sudah kami lakukan. Jadi di mana? Di Tejosari, di Kampung Tejosari, Gedawang. Karena Bu Sri rumahnya Gedawang itu waktu itu ya tahun 2009 ini. Kalian itu angkatan berapa? 2018. Oh, 18. Ada yang 17 juga ya. Wah, ini sudah lama sekali ya. Ini tahun 2009. Itu pada waktu itu ya, Bu Sri sama Pak Ganjar itu. Bu Sri timnya ada 2, Pak Ganjar sama Bu Sri ya waktu itu ya. Itu mengadakan sosialisasi tentang pengelolaan sampah di Tejosari sini, di Banyumanik. Nah, kenapa kok Bu Sri memilih Tejosari? Yang pertama karena Bu Sri tinggalnya di Tejosari. Kemudian setelah saya mengamati waktu itu ya tahun 2009 itu di daerah Tejosari itu masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan nih. Ini fotonya asli nih dari Bu Sri nih ya. Ini ada beberapa foto orang membuang sampah, masyarakat di sekitar sini tuh buang sampah kayak gini. Bahkan ada yang bakar sampah juga nih, sering itu waktu itu ya, tahun 2009. Nah, kemudian Bu Sri melakukan sosialisasi. Waktu itu sama Pak Ganjar ini, sama Pak Ganjar ya. Ini fotonya. Ini tahun 2009, ini Bu Sri masih gendut ini. Sekarang beratnya udah berkurang. Tahun 2009 itu Bu Sri melakukan sama Pak Ganjar ya, tim teknik lingkungan itu melakukan sosialisasi tentang Takakura Homestay di wilayah sini, di wilayah Tejosari. Nah, ini praktek langsung. Jadi masyarakat kami ajak untuk praktek langsung. Dan masyarakat ada beberapa yang bantuan gitu, bantuan kotak Takakura itu
ini Bu RT kami itu tahun 2009 itu Bu RT-nya, sekarang udah ganti ya. Itu diberi bantuan kotak takakura supaya masyarakat mau praktek langsung gitu ya. Dengan latar belakang tadi yang banyak sampah buang sampah sembarangan, kemudian masih bakar sampah. Ini Pak Ganjar ini menjelaskan tentang takakura home method. Ini Bu Sri sedang praktek ini sama Pak Ganjar, praktek pengomposan dengan takakura. Kemudian ini ada ketua LPPM ini berkunjung juga. Jadi kami dikunjungi oleh ketua LPPM waktu itu Pak Wayan ya, Pak Wayan ya. Nah, ini tahun 2009 itu Bu Sri sudah praktek pembuatan kompos dengan takakura home methods gitu ya. Tuh, kemudian ini juga. Jadi ini beberapa dokumentasi ada yang milik pribadi, ada yang saya ambil dari internet. Nah, ini sampai sekarang ini kotak takakuranya masih ada ini. Ini juga masih. Ini saya gunakan sampai hari ini itu nggak penuh. Bener ini. Ini kotak takakuranya di rumahnya Bu Sri ini. Jadi ya waktu itu sebetulnya masyarakat sudah ada yang memilah sampah ya. Tapi ini memang masih kurang betul ya. Jadi sampah organik, anorganik, tapi ini dicampur gitu. Nah, kemudian Bu Sri waktu itu praktek dengan warga gitu. Dan kotaknya masih sampai sekarang masih dan tidak penuh. Tidak penuh itu, benar ini. Jadi kotak takakura ini masih ada di rumah saya. Padahal sudah berapa tahun ini? 2020, waktu itu 2009, udah 11 tahun ya. Ya, sudah 11 tahun itu nggak penuh loh ini. Ini masih ada ini. Jadi kotak-kotak takakura ini masih ada di rumahnya Bu Sri ya. Nah, jadi betul sekali. Jadi kotak takakura itu dibuat bisa dari plastik, kotak, bentuknya kotak. Kemudian dikasih, kalau ini kardus ya. Kalau di tempatnya Bu Sri bukan kardus, tapi ini karpet. Jadi ini sekelilingnya dikasih karpet, kemudian di bawahnya itu ada sekam. Jadi bisa sekam, bisa ijuk. Jadi tergantung apa yang ada, material yang ada gitu ya. Nah, fungsinya untuk apa? Kenapa kok sekam? Kenapa bukan kain gitu? Nah, sekam atau ijuk itu bisa berfungsi untuk menyerap lindi. Jadi sampah-sampah yang diolah di sini di kotak takakura yang dimasukkan di sini itu bisa bisa mengeluarkan cairan itu. Nah, untuk mengantisipasi supaya cairan itu tidak lolos ke bawah, karena ini kan bolong-bolong nih. Nah, itu dikasih bantalan. Bantalannya itu isinya sekam atau kalau tadi Mbak tadi menjelaskan isinya serabut kelapa, boleh nggak apa-apa ya. Nah, kemudian di atasnya juga ditutup. Nah, sebelum dimasukin sampah itu di sini sudah ada starternya dulu. Starternya apa? Starternya itu ini kompos gitu. Kompos yang sudah jadi. Dimasukin kompos, kemudian baru dimasukin sampah. Fungsi dari starter itu untuk ya namanya starter. Jadi ini ya. Jadi supaya kalau sampah masuk di dalam kotak takakura itu bisa terurai karena di situ sudah ada mikroorganisme yang ada di kompos tadi yang dinamakan starter. Itu ini ditutup, kemudian kalau ada sampah masukkan aja, sampahnya dimasukkan gitu ya. Nah, ini adalah waktu itu tahun 11 tahun yang lalu ini foto ini ya. Ini di rumahnya Bu Sri nih 11 tahun yang lalu. Rumahnya catnya masih coklat kuning, sekarang udah ganti hijau. Nah, ini di rumahnya Bu Sri, ini sama ibu-ibu ya, waktu itu ibu-ibu PKK itu. Nah, ini praktek ini. Jadi sampah-sampah sisa dari makan, kemudian sisa dari masak itu ya.
kulit wortel, kulit apa itu cipang gitu, masukkan aja di sini. Yang sebelumnya ini udah diisi oleh starter gitu, oleh apa ya, kompos gitu. Nah, kemudian ini kotaknya masih ini kami sumbangkan dari Teknik Lingkungan Undip, itu kami sumbangkan ke warga gitu ya. Ini warga mempraktekkan ini tahun 2009. Nah, ini setelah praktek itu, nah hasilnya seperti apa? Nah, hasil yang tanaman yang sudah diberi pupuk, apa itu? Kompos ya, kompos dari Takakura itu seperti ini. Jadi ini sudah apa ya? Sudah dipraktekkan oleh kami itu ya, bukan saya saja ya, tapi warga. Ini bukan rumahnya Bu Sri nih, nah ini di warga, salah satu warga ini namanya Bu Jum ini. Jadi ada kader-kader lingkungan itu kami edukasi gitu, kami latih untuk praktek Takakura ini, terus dipraktekkan ini. Nah ini juga nih, ini di rumahnya Bu Sri kalau ini jadi praktek-praktek kompos gitu. Kalau ini di SD, di SD Kedawang, ini di rumahnya Bu Sri. Jadi ini adalah hasil dari tanaman yang sudah dipupuk dengan kompos Takakura gitu. Itu tahun 2009 ya. Ini tanamannya masih sampai sekarang ini ya. Itu. Nah, sekarang Bu Sri akan menjelaskan tentang ini. Apa itu Takakura gitu ya. Nah, ini. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oh ya. Sudah ya. Saya mau minta tolong salah satu membacakan ini. Apa itu Takakura? Siapa ya? Siapa? Voluntary aja. Relawan. Ayo bantu Bu Sri nih. Saya boleh, Bu. Oh ya, boleh. Siapa Mbak? Tias. Oh, Tias. Ya, Mbak Tias. Halo Mbak Tias, silakan Mbak Tias. Iya, Bu. C. Kotak composting Takakura atau Takakura Home Methods. Takakura Home Method adalah suatu sistem pengolahan sampah organik rumah tangga menjadi kompos dengan menggunakan sebuah kotak berukuran 40 cm x 25 cm x 70 cm. Ukuran kotak tersebut bisa diganti sesuai dengan situasi dan kondisi. Penemu kotak ini adalah Mr. Takakura, di mana beliau adalah seorang peneliti dari Jepang yang melakukan penelitian di Surabaya bersama Pusdakota, Universitas Surabaya, dan Kitakyushu Techno Cooperation Association Jepang. Selain sistem Takakura Home Method, Mr. Takakura juga menemukan bentuk-bentuk lain seperti sistem Takakura Susun Method atau modifikasi yang berbentuk tas maupun kontainer. Kotak Takakura ini disebut kotak sakti Takakura karena dapat menyerap sampah organik yang dihasilkan dari suatu keluarga yang beranggotakan 4-6 orang. Sampah yang sudah dimasukkan di kotak Takakura akan mengalami penguraian oleh mikroorganisme menjadi kompos. Kotak Takakura ini dapat dipakai berulang-ulang sampai hitungan tahun untuk menyerap sampah organik. Di dalam kotak ini dimasukkan seonggok kompos yang sudah jadi yang mengandung bakteri padat yang siap untuk mengurai semua sampah yang masuk ke kotak Takakura. Pembuatan kotak composting Takakura dilakukan dengan bahan dan alatnya, keranjang sampah yang berlubang disertai penutup, karung goni plastik, sekam padi, kasan nilon, serta kertas kardus bekas, pupuk kompos, yaitu yang berasal dari sampah rumah tangga, cetok ya.
Dan sampah rumah tangga. Dan ya. sampah rumah tangga. Ya. Ya, terima kasih Mbak Tia sudah membacakan apa itu Takakura. Sudah tahu sekarang ya? Iya. Ya. Ini foto-fotonya. Jadi ini adalah keranjang Takakura yang bisa diaplikasikan di rumah masing-masing gitu ya. Jadi kalau pengen apa itu mempraktekkan silahkan di kos juga bisa kok. Kalau misalnya kalian makan kemudian nggak habis itu bisa masukkan di sini. Punyanya Bu Sri sejak 2009 nggak penuh-penuh loh. Ya sampai sekarang masih itu masih. Ya ini Takakura Home Method ya. Kalau cara kerjanya nanti dibaca aja ini ya. Nih dibaca aja. Nah, ini ini laporannya Bu Sri nih, laporan tahun 2009 itu ya, laporannya Bu Sri. Nah, beberapa hal yang perlu dihindari di pengolahan sampah dengan Takakura itu yang pertama, menghindari penempatan keranjang dari terik sinar matahari langsung atau hujan. Ya, jadi harus perhatikan ini. Jadi kalau kotak Takakuranya itu ditempatkan di tempat yang panas itu, yang terik sinar mataharinya itu terik gitu, itu bakteri-bakteri bisa mati, yang bakteri yang bermanfaat, berguna untuk degradasi sampah tadi bisa mati. Kemudian begitu juga hujan. Jadi kalau hujan, karena itu kan masih bolong-bolong ya, karena sifatnya kan ya semi anaerob gitu ya. Jadi ada oksigennya juga di situ, masih ada oksigennya gitu. Nah, kalau air hujan itu masuk itu juga nggak bagus. Kalau air hujannya masuk kan nanti mengganggu proses yang ada di kotak itu ya. Karena pengomposan itu kan butuh ada 3 tahap ya, ada mesofilik, kemudian ada termofilik, ada pendinginan juga. Nah, pas pada waktu termofilik itu kan bakteri yang hidup di situ, bakteri-bakteri yang bisa hidup pada suhu yang tinggi. Jadi makanya kompos itu kan anget gitu ya. Nah, nanti kalau kena air hujan, wah nggak bisa, bakteri termofiliknya akan mati gitu ya. Nah, kemudian menempatkan keranjang. Ini laporannya Bu Sri nih, laporan tahun 2009 nih, tak cari-cari nih di laptop lama itu. Ketemu ini tadi alhamdulillah. Nah, kemudian menempatkan keranjang pada tempat yang teduh. Jadi tempatkan keranjang itu di tempat yang teduh. Ya di dekat dapur gitu. Tapi jangan yang teduh tapi nggak lembab banget gitu. Kalau lembab nanti juga akan waktu itu ya timbul belatung gitu. Kemudian sampah yang dimasukkan harus berumur tidak lebih dari 1 hari lah ini sebetulnya ya. Sampah dalam ukuran besar dicacah terlebih dahulu. Jadi kalau ada akar bayam itu ya kan pateng panjang-panjang itu ya, itu bisa dicacah. Jadi akar bayam yang sisa dari hasil untuk masak itu kan bisa dicacah menjadi kecil-kecil itu, dengan maksud supaya mudah didegradasi. Kalau panjang-panjang kan sulit itu, mikroorganismenya juga akan tidak mudah untuk mendegradasi gitu. Nah, kemudian perawatannya melakukan pencucian kain penutup seminggu sekali. Jadi kan tadi kan ada kain penutupnya juga ya, untuk menjaga suhu di dalam kotak itu supaya sesuai dengan suhu standar composting gitu. Terus apabila kompos sudah kering, maka perlu disiram dengan air bersih sambil diaduk. Nyiramnya itu dikepiur-kepiur aja, dipercik-percik ya. Jadi ini kompos yang sudah dimasukkan, ini kan nanti terus ditutupi sama kompos lagi nih. Kompos yang sudah dimasukkan, kemudian di atasnya ada sampah. Ini nanti bisa diaduk-aduk dengan ditambahi air, tapi hanya percik-percik aja biar komposnya nggak terlalu kering gitu, biar sampahnya nggak terlalu kering. Jadi kasih air tapi hanya
diperciki saja, kemudian diaduk ya, pakai sekop waktu itu ya. Sekopnya masih ada sampai sekarang ya. Tuh, kemudian dalam waktu 3-6 bulan kertas kardus harus diganti. Nah, kertas kardus tadi kalau Bu Sri tidak menggunakan kertas kardus, tetapi menggunakan apa itu karpet ya, karpet. Jadi tidak usah mengganti. Jadi karpetnya itu melapisi dinding kotak Takakura. Jadi nggak harus diganti. Pakai itu saja nggak apa-apa. Itu sudah 9 tahun nggak apa-apa kok. Tapi kalau kardus itu karena dia kan sangat rentan gitu ya. Kalau kena air lembab itu kan rusak gitu. Nah, nanti dikhawatirkan lindinya juga akan keluar, dan kalau tidak ditutupi kardus, tidak ada lapisan kardus atau karpetnya atau penutup kain tadi yang di atasnya itu bisa nanti apa ya, dikhawatirkan ada lalat gitu, lalat masuk. Kalau lalat masuk nanti bisa menyebabkan belatung gitu, ada belatung atau bau. Sebetulnya nggak bau kok, nggak bau, benar ini, benar, nggak bau sama sekali. Bu Sri nggak pernah apa ya, jadi nggak bau, pokoknya nggak bau ini. Jadi sampah Takakura Home Method ini nggak bau sama sekali. Mana tadi fotonya ya? Sebentar. Kalau di ruang HM itu sama sekali nggak ada ini ya, kotak Takakura ya, Mas Nanda? Nan? Halo? Nanda? Halo? Halo, iya Bu. Izin menjawab saja Bu. Sepertinya Oh, sih iya. kalau di ruang HM tidak ada ya Bu. Oh, nggak ada ya? Wah, sayang loh. Mana tuh Nanda, mana? Nanda? Halo Bu, maaf Bu, dari kamar mandi tadi Bu. Gimana Bu? Oh iya. Ini Nanda. Kenapa di ruang HM itu nggak ada kotak Takakura, Nanda? Kalau kotak Takakura kita nggak ada Bu. Memang apa namanya, kalau buat sosialisasi seperti itu kebanyakan inventarisnya di KSL Bu. Oh, KSL ya? Iya. Ini Jadi pernah kalau dicoba, iya Bu, pernah praktek ya? pakai kalau himpunan belum pernah. Cuma paling kolaborasi sama KSL aja Bu. Oh ya. Nggak, Kalau artinya sudah pernah belum. praktek ya? Yang penting ya? Iya, pernah melihat dan praktik Oh iya, juga. sudah pernah ya? Ya, nggak apa-apa. Nanti ya suatu saat nanti, siapa tahu setelah ikut mata kuliah Pengsam ini, pengelolaan sampah, Mas Nanda mengajak anggotanya ini, seluruh mahasiswa teknik lingkungan itu ya, dari semua angkatan toh, kalau HM itu Iya Bu. ayo kita buat sendiri. Jadi kotak Takakura itu bisa dibuat dari kardus kok, nggak harus beli ya, nggak harus beli gitu. Kalau ini beli, tapi kan paling tidak kan ini juga murah kok ini. Dulu waktu itu ya Bu Sri itu beli 90.000 ini. Kalau sekarang mungkin sekitar 100 sekian gitu ya. Saya nggak tahu ini apa 200-an ya.
Ya, ini ada cara-caranya juga. Kalau sudah seperti ini agak mahal memang, tapi kalau ini yang biru ini udah Bu Sri beli di waktu itu di mana ya? Di Ada atau di mana saya lupa. Bukan ya, bukan di toko dekat sini lah. Toko plastik itu. Dan nanti bisa praktek ini. Oh, kalau nggak pandemi nih kalian tak minta untuk praktek loh. Praktek di kampus ya. Karena ini ke pandemi ya paling tidak kalian sudah pernah membaca, apa ya? Ya sebetulnya sih mencoba ya, praktek gitu. Jadi ini hanya beli apa itu kotak gitu, kotak wadah baju itu, terus kemudian dilapisi. Kalau tadi punyanya Bu Sri pakai apa ini karpet itu. Kalau kalian mungkin pakai kardus, ini yang bawah kan pakai kardus. Tuh ya. Terus ini sekam dia dikasih bantalan itu kasih kain aja di sini di bawahnya gitu ya, terus ditutupi kain ini di atasnya biar lalat itu nggak masuk dan baunya tidak apa ya tidak keluar gitu. Tapi sebetulnya nggak bau kok, nggak bau sama sekali. Jadi mulai dari 2009 sampai sekarang itu sampah saya yang di Takakura ini punya saya nih Takakuranya itu nggak bau loh, nggak bau sama sekali. Ini juga punya saya. Jadi di rumahnya Bu Sri ada kayak gini. Kenapa saya mengambil apa ya foto-foto ini? Jadi gini ceritanya tuh kemarin saya kan ingin membuat PPT nih. Terus saya tuh jadi ingat dulu kan pernah praktek membuat praktek edukasi di RT sini ya, di RT di Tejosari gitu. Nah, kenapa Bu Sri nggak mengambil foto-foto yang langsung aja di internet kan banyak. Kenapa Bu Sri harus mencari-cari filenya Bu Sri yang dulu tahun 2009. Padahal ini nyarinya juga nggak gampang ini. Ternyata ada di apa itu di laptop Bu Sri yang lama gitu. Jadi maksudnya Bu Sri kenapa kok bersusah-susah nyari file? Kenapa nggak nyari aja di internet banyak kok gambarnya. Nah itu punya maksud. Jadi saya punya maksud untuk apa ya? Supaya ini aja sih, supaya kalau saya ngomong kayak gini itu nggak omdo ngomong doang. Yang tidak ngomong doang, tapi saya pernah praktek lah paling tidak gitu ya. Itu intinya gitu ya. Jadi kalian juga, jadi kalian misalnya suatu saat nanti terjun di masyarakat atau KKN gitu ya, KKN ngajari masyarakat untuk mengolah sampah organiknya dengan sistem Takakura itu paling tidak kalian sudah pernah mencoba lah kecil-kecilan kecil-kecilan maksudnya beli kayak gini kecil gitu kotak kecil gitu kemudian dicoba jadi misalnya suatu saat nanti kalian akan KKN gitu mau ngajari masyarakat mengedukasi warga kamu sudah pernah mencoba. Jadi makanya kenapa Bu Sri bersusah-susah mencari file ini. Jadi karena file ini udah lama, tak cari-cari di laptop saya yang lama itu dan alhamdulillah ketemu. Itu biar maksud Bu Sri biar nggak omdo ini apa ya omong doang gitu. Jadi saya pernah melakukan seperti ini dengan ibu-ibu di sini. Waktu itu dengan warga dibantu oleh Pak Ganjar gitu. Ya. Gitu ya. Jadi kenapa kok Bu Sri nggak ngambil aja di internet itu kan banyak itu. Enggak, ini saya memang sengaja nyari file-file saya biar kalian ngikuti ini terinspirasi ini aja lah apa yang dilakukan Pak Ganjar dan tim kami ya di Tejosari. Itu dari saya tentang Takakura. Kemudian apa ya? Oh ya, ini sebelum ke tadi kan Takakura sudah ya. Kita flashback lagi ke belakang itu.
Maaf, ini Bu Sri minum dulu. Sebelum ke materi berikutnya itu Bu Sri akan menjelaskan tentang kompos dulu. Jadi ini khusus pengolahan sampah organik. Nanti yang anorganik kalian yang menjelaskan dengan teknologi-teknologi yang canggih. Nah, ini pengertian kompos. Jadi kalau tadi kita berdiskusi tentang Takakura dan alhamdulillah kalian sudah paling tidak sudah pernah lihat, sudah pernah ikut sosialisasi meskipun ya belum semua praktek gitu ya, belum semua praktek, tetapi harapan saya sebagai dosen pengampu mata kuliah pengolahan sampah, nah setelah ikut mata kuliah pengolahan sampah ini atau mungkin setelah ini ya ikut mata kuliah hari ini ya, minggu ketiga ini, besok minggu itu beli kotak plastik kemudian dikasih lapisan apa itu kertas kardus, kasih sekam, bantalan sekam, kemudian dicoba dikasih kompos, kemudian diberi itu tadi, dimasukin sampah-sampah yang dihasilkan sendiri di rumah tangga. Syukur-syukur seperti itu ya. Itu mudah-mudahan ya. Nah, sebelum ke materi berikutnya, Bu Sri akan menjelaskan tentang pengertian kompos. Jadi ada pertanyaan lagi nih. Ini tadi Mbak Tias ya. Mbak Tias, saya direkomendasikan satu nama lagi. Saya diingatkan ya, nanti kalau sudah expired, barcode-nya diingatkan. Iya, Bu. Yo, kamu milih mau Cewek ya, Bu? yo cewek ya bisa, cowok ya bisa. Ria Anggun, Bu. Anggun, waduh, Mbak Anggun. Anggun mana Anggun? Ya, Bu. Oh ya, halo Mbak Anggun. Halo, Bu. Iya, Mbak Anggun. Kamu pernah praktek, bukan Takakura ya? Pernah praktek membuat kompos belum? Kalau saya pribadi belum, Bu. Oh, belum. Nah, kalau kamu bukan pribadi? Sudah? Bapak biasanya, Bu. Oh, Bapak. Oh, Iya. Bapak malah sudah praktek ya? Kamu bantu nggak? Saya enggak, Bu. Waduh, enggak gitu ya. Sekarang Anggun, saya mau tanya ke Anggun. Kompos itu apa toh, Mbak Anggun? Sepaham saya, Bu, kompos itu bentuk dari hasil pengolahan sampah di mana kondisinya itu udah stabil, Bu. Oh ya. Kompos adalah bentuk dari pengolahan sampah, gitu ya? Kondisinya sudah stabil. Iya. Kok bisa stabil, kenapa? Karena Kenapa? kenapa sudah stabil, tapi itu dari modul yang sempat disampaikan sama Pak Ika, di mana kompos itu hasil dari komposnya itu hasil dari sebuah pengolahan sampah, di mana kompos itu udah stabil gitu, Bu. Iya, lagi kamu, Mbak Anggun, kamu memilih salah satu temanmu untuk menjawab pertanyaan Bu Sri. Yang laki-laki. Bebas. Oke. Laki-laki aja, laki-laki.
Ayo cepet, masuk temanmu sekelas Adinda nggak tahu. Putra, Bu. Adinda? Adinda Putra. Putra ya, berarti. Putra, mana Putra? Halo Put. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Bu. Halo Putra. Iya Bu. Putra, kamu pernah membuat kompos belum? Saya belum pernah Bu. Oh, belum pernah ya? Iya Bu. Waduh, pada belum pernah toh. Kamu itu jangan kalah sama ibu-ibu toh. Ibu-ibu aja udah pernah buat kompos, pakai takakura, pakai digester dan sebagainya. Yes, nggak apa-apa. Kalau belum pernah, paling tidak punya keinginan lah setelah mengambil mata kuliah pengolahan sampah ini, kamu terus punya apa ya, keinginan untuk mengolah sampah ya, bukan membuat kompos saja. Nah, Putra ya. Iya Bu. Putra tadi siapa itu Anggun ya. Mbak Anggun tadi menjelaskan bahwa kompos itu ya berasal dari sampah sebetulnya, tapi kemudian apa tadi ya? Sebentar, saya kok agak lupa tadi jawabannya gimana itu. Sudah Gun? stabil tadi Bu sepertinya Bu. Yang tidak stabil. Sudah stabil. Artinya bahwa kompos itu sudah merupakan sampah yang sudah diolah, akhirnya menjadi material yang sudah stabil dan bisa digunakan untuk pupuk. Nah, sekarang pertanyaan Bu Sri. Stabil kenapa? Mungkin menurut saya karena kompos itu dari sampah-sampah organik yang sudah ada bakteri pengurai yang bekerja di dalamnya, sehingga sampah tersebut seperti mengalami pembusukan atau pelapukan, sehingga bahan organiknya berubah jadi stabil seperti itu Bu. Oh gitu ya. Ya, terima kasih jawabannya Putra. Iya. Kita lihat aja ya. Nah, ini adalah definisi kompos. Jadi pengomposan ya, pengomposan dulu. Pengomposan itu adalah didefinisikan sebagai proses dekomposisi materi organik secara biologi menjadi material seperti humus dalam kondisi anaerob maupun anaerob yang terkendali kalau ini ya. Nah, bahan organik yang biodegradable atau dapat diurai. Jadi sampah-sampah yang masuk di dalam, yang bisa diolah menjadi kompos itu adalah sampah-sampah organik. Jadi kalau sampah yang tidak bisa diurai itu tidak bisa menjadi kompos. Kemudian di situ ada istilah dekomposisi. Kalau tadi Mas Putra itu menyebut, menjelaskan adanya proses pembusukan gitu ya. Dekomposisi atau pembusukan itu sebetulnya berbeda. Bedanya tipis sebetulnya ya. Tetapi beda. Jadi kalau dekomposisi peruraian itu dilakukan oleh mikroorganisme biasanya dalam kondisi aerob gitu ya. Dan itu tidak menimbulkan bau gitu, bau. Karena yang ada di situ, yang berperan di situ adalah mikroorganisme yang sebetulnya tidak patogen gitu, yang memang dibutuhkan gitu. Baik anaerob maupun aerob sebetulnya ya. Jadi kalau pembusukan itu sebetulnya itu degradasi tetapi tidak sempurna. Ya, tidak sempurna. Jadi kalau dekomposisi itu bisa menggantikan istilah stabilisasi karena pada kenyataannya proses tersebut jarang terjadi pada titik di mana sampah-sampah itu benar-benar stabil. Jadi kalau di composting itu di situ terjadi degradasi oleh mikroorganisme. Biasanya kondisinya antara anaerob, aerob fakultatif gitu, kadang bisa aerob, anaerob. Tetapi kalau kondisinya anaerob itu biasanya itu terjadi pembusukan gitu, busuk gitu.
busuk. Tapi tidak mesti loh ya. Karena kalau di proses-proses pengomposan kemudian bukan pengomposan. Proses-proses apa itu? Degradasi sampah menjadi diambil biogasnya itu kan itu juga sebetulnya bukan pembusukan tetapi dekomposisi atau degradasi. Kalau pembusukan itu biasanya ada mikroorganisme yang tidak dibutuhkan di situ yang ikut berperan dan tidak terjadi proses-proses yang sempurna di dalam baik di kotak Takakura maupun di di digester gitu ya, di tong-tong pengomposan. Nah, kemudian istilah materi organik itu digunakan karena hanya materi organik yang bisa diurai secara biologi. Kemudian anaerob. Aerob itu karena kompos membutuhkan oksigen. Jadi ini yang kadang-kadang yang membedakan antara pembusukan dan pengomposan gitu. Jadi kalau tadi di Takakura tadi yang sampah-sampahnya tadi dimasukkan di sini di mana? Di kotak gitu ya. Mana tadi? Ini ya. Jadi sampah-sampah yang masuk di sini di kompos ini, di kotak Takakura yang sudah diberi kompos ini istilahnya bukan pembusukan ya Mas, apa tadi Mas apa Putra ya? Komposisi, dekomposisi atau degradasi aja. Kalau pembusukan itu soalnya ini mengeluarkan bau yang tidak enak ini. Dan mikroorganisme yang berperan di dalam kotak ini itu adalah mikroorganisme yang kadang-kadang patogen juga gitu. Ya. Jadi ini bukan pembusukan ya, sekali lagi composting itu bukan pembusukan, tetapi pendegradasian atau dekomposisi, bukan pembusukan ya. Kalau busuk itu beda lagi. Busuk itu ada sesuatu yang tidak sempurna, kayak ini nah, kayak pembakaran di mesin kendaraan gitu kan ada istilahnya knocking ya, knocking. Jadi knocking itu sistem pembakaran di kendaraan, di knalpot kendaraan bermotor yang tidak sempurna, yang akhirnya menimbulkan knock dan emisi yang dihasilkan biasanya juga berbahaya karena bisa juga CO gitu, CO yang berbahaya. Itu jadi bukan istilahnya bukan pembusukan ya Mas Tiaan Putra bukan pembusukan tetapi dekomposisi ya. Baik, Bu. Itu nah ini kompos kemudian ini pengertian kompos juga. Kompos dapat pula diartikan sebagai bahan-bahan organik sampah organik yang telah mengalami proses pelapukan karena adanya interaksi. Jadi pelapukan aja malah pas Mas, bukan pembusukan. Pelapukan karena adanya interaksi antara mikroorganisme, bakteri pengurai. Jadi sebetulnya tidak hanya mikroorganisme di sini, tidak hanya bakteri, tetapi ada jamur, ada macam-macam, ada hewan-hewan kecil dan sebagainya. Itu ya. Yang bekerja di dalamnya, di dalam kotak tadi ada mikroorganisme. Nah, kemudian ini kalau ini menurut Murbandono, ini menurut Murtado. Pengomposan merupakan upaya pengolahan sampah sekaligus mendapatkan bahan-bahan kompos yang dapat menyuburkan tanah. Metode ini mempunyai prinsip dasar menurunkan atau mendegradasi. Nah, sekali lagi tidak ada kata-kata pembusukan ya, tapi mendegradasi bahan-bahan organik secara terkontrol menjadi bahan-bahan anorganik dengan menggunakan aktivitas mikroorganisme. Pengomposan ini dilakukan secara aerob maupun anaerob. Pada kondisi aerobik, berarti yang berperan adalah mikroorganisme yang bersifat aerob. Begitu juga sebaliknya. Gitu. Nah, sekarang ini pengertian kompos ya. Ini masih pengertian kompos.
Nah, selain itu pengomposan juga bertujuan untuk menurunkan rasio C per N. Jadi tergantung dari tanamannya, dari sampahnya. Mengapa kompos lebih bagus dibandingkan dengan sampah yang begitu saja dipupukkan di tanaman gitu? Kenapa? Siapa ini ya? Mas Putra. Bu Sri direkomendasikan satu nama yang perempuan, Mas Putra. Iya, Bu. Amintias Nusa, Bu. Siapa? Amintias Panggilannya siapa? Nusa. Panggilannya siapa, Mas? Amintias Nusa, panggilannya Nusa, Bu. Oh, Nusa. Mbak Nusa Iya, mana? halo Bu. Nah, Mbak Nusa pernah membuat kompos belum? Belum, Bu. Belum ya, ternyata. Waduh. Wah, ini kalau nggak pandemi nih kamu itu tak minta untuk membuat kompos ini ya. Tapi sebetulnya nggak apa-apa ya. Pandemi juga buat kompos juga nggak apa-apa kok. Nah, Mbak Nusa ada pertanyaan dari Pusri nih. Kalau tanaman itu dipupuk dengan pupuk yang secara langsung gitu ya, baik itu pupuk kandang maupun pupuk organik dari dapur itu akan lebih sebentar, kebalik. Tanaman itu akan lebih bagus apabila dipupuk dengan pupuk kompos dibandingkan dipupuk dengan sampah-sampah yang langsung gitu, yang tidak dikomposkan dulu. Kenapa, Mbak Nusa? Iya Bu, mungkin menurut saya kalau langsung misal bahan organiknya langsung ditaruh ke tanah atau ke tanaman itu, dia proses penguraiannya jadi terjadinya langsung sama tanah sama tanaman itu, Bu. Jadi dia langsung terpapar sama air sama udara, dan mungkin kandungan CO2-nya di tanah jadi meningkat seperti itu, Bu. Ya ini Mbak, tinggal baca aja ya ini ya. Jadi akibatnya, jadi kalau kita memupuk, bukan berarti tidak boleh loh memupuk itu. Justru juga kadang-kadang kalau punya sampah organik itu langsung saya buang bukan saya buang ya, saya pakai untuk memupuk tanaman kok. Dan itu juga sebetulnya bisa gitu, tapi langkah baiknya akan lebih bagus kalau itu sudah menjadi kompos. Karena apa? Karena di pupuk di material tadi ya, di sampah-sampah yang belum dikomposkan itu ini dibaca. Sampah kalau langsung dibuang itu kan, jadi kalau kompos itu kan di situ juga ada pengaturan rasio C per N. Kalau sampahnya itu langsung, itu juga bisa berpengaruh terhadap rasio C per N. Karena setiap tanaman itu mempunyai rasio C per N masing-masing. Nah, kalau sampah itu langsung dibuang, itu juga akan penguraian secara langsung di dalam tanah. Padahal sebetulnya kalau itu yang dipakai untuk kompos, untuk pupuk itu kompos itu, karena kompos itu di dalam prosesnya itu kan di situ sudah ada standar rasio C per N, kemudian di situ ada standar dalam proses pembuatan kompos itu juga di situ ada pengaturan suhu. Jadi kalau misalnya kotoran kambing langsung dipakai untuk pupuk tanaman, itu kan masih panas ya. Jadi panas atau
suhu dari kotoran kambing itu atau kotoran sapi itu akan mengganggu proses yang ada di dalam tanah di sekitar tanaman. Jadi akan terganggu malah tanamannya karena panas. Wah, ini panas sekali nih. Kadang-kadang tanaman-tanaman tertentu malah tidak kuat itu karena masih itu tadi masih panas gitu. Nah, sementara kalau sudah sudah jadi kompos itu, di proses terjadinya kompos itu di situ sudah ada pengaturan suhu masing-masing. Jadi ada proses mesofilik, termofilik, pendinginan dan sebagainya. Nah, pada proses pendinginan itu baru kompos baru bisa digunakan untuk memupuk tanaman, gitu ya. Ini juga karena bahan-bahan yang segar, baik itu sampah segar maupun kotoran sapi, kotoran kambing dan sebagainya, tanahnya akan proses penguraian bahan segar di dalam tanah umumnya akan berjalan cepat karena kandungan air dan udaranya cukup kan. Jadi kalau sampah misalnya kulit wortel, kulit jipang itu dibuang ke dekat tanaman itu kan masih mengandung air gitu ya. Sementara kalau kompos kan sudah tidak, rendah bukan tidak ya, kandungan airnya rendah. Nah, akibatnya CO2 dalam tanah akan meningkat sehingga dapat berpengaruh tidak baik bagi pertumbuhan tanaman. Karena daya ikat terhadap air menjadi kecil. Itu ya. Nah, kemudian ini juga masih pengertian kompos. Kompos itu bisa pengomposan aerob maupun anaerob. Nah, pada umumnya proses pengomposan secara anaerob itu lebih rumit ya, karena biasanya menimbulkan bau. Itu menurut Urbanopoulos. Nah, ini perbandingan pengomposan secara anaerob dan aerob. Nanti dibaca lagi sendiri ya. Kompos juga dapat diperkaya dengan kotoran sapi maupun kotoran hewan lainnya, misalnya kotoran kambing, kotoran ayam, kotoran kelinci dan sebagainya. Nah, ini faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kompos itu apa? Kadar air bahan baku. Kalau tadi Bu Sri mencontohkan kalau kita langsung memupuk tanaman dengan bahan segar gitu ya, bahan segar itu akan mengurangi proses pertumbuhan dari tanaman karena bahan segar itu kan kandungan airnya tinggi. Sementara kalau kompos itu kan sudah sebenarnya tidak nol ya, tetap masih mengandung kadar air tetapi rendah. Kemudian rasio C per N bahan baku. Jadi setiap bahan baku itu berbeda-beda. Misalnya kompos kulit sawi, kulit wortel, kulit jipang itu berbeda-beda rasio C per N-nya. Kemudian ada proses pemisahan bahan. Jadi bahan-bahan yang sulit untuk atau keras untuk dikompos itu disingkirkan, misalnya kulit kacang, kemudian tulang-tulang dan sebagainya itu kalau sama-sama dapur. Kemudian bentuk bahan. Nah, bentuk bahan ini juga perlu diperhatikan. Jadi semuanya kalau bisa homogen. Jadi kalau dicacah semua. Kalau misalnya tidak ya paling tidak cari bahan-bahan yang bentuknya agak mendekati sama gitu. Jadi jangan yang potongan yang besar-besar, ada yang kecil gitu. Jadi yang besar dipotongin dulu atau dicacah dulu. Kemudian nutrien ini dalam hal ini bisa EM4 atau starter yang lain atau Stardeck, MOL dan sebagainya. Kadar air bahan ini sebenarnya ada ya tadi sama dengan nomor 1. Homogenitas bahan itu harus homogen. Kemudian aerasi atau suplai oksigen, kemudian penambahan starter. Nah, ini adalah faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kompos. Jam berapa Mbak Tias ya? Tias, jam berapa ini? Selesainya 2:30, Bu. Oh, 2:30 ya. Sebentar, tadi barcode-nya gimana? Expired belum?
Belum ada yang bilang belum absen, Bu. Oh iya. Saya cek dulu sambil istirahat saya ya. Saya tak ngecek Iya, absen. Bu. Ya, ini yang belum yang absen sudah 86 orang. Tadi ada yang izin 1, berarti kurang 3 mahasiswa ini. Nggak tahu nih, 3 ini apa? Erwina ini, Erwina. Ya sudah, nanti kalau belum bisa absen kan nanti dia minta absen ya. Erwina Iya, belum Bu absen. sih. Ya? Gimana? Iya, Bu. Erwina belum absen ya? Coba tak cek dulu. Ada 3 mahasiswa yang belum absen. Igede Nengah. Igede ini yang anu ya di Bogor itu ya. Ini belum absen juga ini. Rezia Lesti belum absen juga ya. Ya sudah ada 3 mahasiswa yang 4 ya. 4 mahasiswa yang belum absen ini Mbak Tias. Minta tolong dikasih tahu ya. Mumpung masih ada waktu ini 7 menit ya. Iya, Bu. Ada 4 mahasiswa ini, ada Igede Nengah, ada siapa ini? Rahayu tadi siapa ya? Ada 4 mahasiswa yang belum absen ya. Untuk mata kuliah pengolahan sampah siang hari ini saya cukupkan ya.
daerah apa Mbak Tias? Rumahmu dekat jalan raya toh? Iya Bu, dekat jalan raya. Oh iya. Kalau rumahnya Bu Sri soalnya di hutan-hutan ini. Ya, tadi ada suara burung tekukur itu di pohon ya. Ya kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian karena nanti saya ngajar lagi di kelas A ya. Untuk minggu depan, pertemuan minggu depan saya akan memberikan materi tentang tugas ya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Kurang 5 menit ini nanti kalau ada yang belum absen silahkan nanti menghubungi Bu Sri, Japri Bu Sri ya Mbak Tias ya. Diinfokan di grup. Ya. Iya Bu Sri. Ya. Terima kasih pada mahasiswa kelas pengolahan sampah di siang hari ini yang sudah mengikuti atau join di kelas pengolahan sampah kelas B ya, kelas B. Jadi ada 90 mahasiswa ini sebetulnya ya. Itu saja dari saya, mohon maaf kalau ada salah-salah katanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oh ya. Waalaikumsalam Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Mbak Tia, saya diingatkan untuk ngupload materi di Kulon ya. Iya Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu.